yakni Rasulullah SAW kembali dilecehkan dalam satu forum yang ada di sosial media begitu. Hari ini ramai diperbincangkan di Twitter. Sebabnya diduga ada seorang yang disebut bernama Joseph Suryadi mengunggah satu postingan di dalam grup WhatsApp. Postingan tadi berisi gambar karikatur yang sangat melecehkan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Viral tagar "Tangkap Joseph Suryadi" menggema di Twitter yang diduga lakukan penghinaan terhadap agama Islam. Netizen lagi-lagi dibuat geram oleh seorang oknum yang diduga menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di media sosial. Tepatnya, sosok tersebut tampak melecehkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah tangkapan layar pesan WhatsApp yang beredar. Saya juga membaca musibah atau ujian tambahan lagi bagi umat Islam, yakni adanya tindakan yang terkategori menistakan baginda yang mulia Rasulullah Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sosok yang mulia tadi, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali dilecehkan dalam satu forum yang ada di sosial media begitu. Hari ini ramai diperbincangkan di Twitter. Sebabnya diduga ada seorang yang disebut bernama Joseph Suryadi mengunggah satu postingan di dalam grup WhatsApp. Postingan tadi berisi gambar karikatur yang sangat melecehkan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari cuitan Twitter aksara bermakna @1M202, "Mendidih darah saya melihat kafir ini menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Viralnya gambar dan teks tersebut membuat netizen marah dan meramaikan tagar "Tangkap Joseph Suryadi" di Twitter. Pada teks tersebut, Joseph Suryadi menganalogi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sosok HW alias Heri Wirawan yang baru-baru ini viral lantaran kasus pemerkosaan belasan santri. Netizen pun rame-rame memention @divhumas_polri yang menurut informasi, Joseph Suryadi mengunggah gambar disertai teks yang menjurus pelecehan verbal terhadap agama Islam. Dan ada pula kutipan yang memperjelas alamat pelaku tersebut dari cuitan Twitter B1E @mylovelyb1e. Catat ya, alamat Joseph Suryadi, Tanjung Duren Utara 7/7, nomor 567. Bantu min @divhumas_polri. Tuh alamatnya, tolong cek bener nggak. Kalau benar, tolong segera ditindaklanjuti. Sebenarnya apa yang disampaikan ini bukan sesuatu yang baru ya. Ini mengulang seperti pelecehan-pelecehan yang sebelumnya disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kartunis Denmark. Misalnya yang paling terkenal kan dulu majalah Charlie Hebdo. Kita masih ingat bagaimana Rasulullah digambarkan secara, Masya Allah, secara saya sendiri menjijikkan ya, membahasakan dengan secara menjijikkan oleh orang-orang kafir yang mereka tidak paham. Bahkan kalau non-muslim saja bisa masuk kategori jadi murtad karena menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Non muslim tentu akan ada sanksi tersendiri. Jadi kalau dia awalnya adalah seorang ahli zimmah, jadi seorang non muslim yang mendapat al-aman, dapat perlindungan dari kekuasaan Islam, negara Islam, penguasa Islam, maka status al-amannya ini dicabut. Kita kalau muslim tidak boleh melakukan tindakan atau mengatakan perkataan yang tidak disandari ilmu. Dan termasuk tadi melecehkan Nabi SAW itu juga bagian dari tindakan melecehkan agama. Nah, hari ini memang kita ada mengenal pasal 156A KUHP tentang pasal penodaan agama, tapi ini tidak cukup memberikan efek jerah kepada para penista-penista agama. Sepertinya para penista agama ini menjadi semakin keranjingan untuk menistakan agama Islam. Jadi mereka mengasumsikan, alah agama saya saja biasa begini, kenapa sih Islam begitu? Nah, tidak bisa begitu, karena Islam itu punya standar sendiri, jadi tidak bisa menganalogikan ajaran agama lain terhadap Islam. Misalkan kalau lah agama lain terbiasa mengkritik ya, nabinya, mencemooh nabinya, membuat analogi nabinya dengan benda fisik, melukis nabinya, menggambarkan bentuk fisik nabinya, bahkan dijadikan bahan canda tawa ya nabinya. Saya pernah melihat ada semacam film atau tayangan komedi yang menjadikan objek komedi tadi adalah patung Yesus di sebuah gereja yang jatuh dan kemudian jadi olok-olok. Nah,
Kalau seperti itu terjadi di agama lain, jangan diasumsikan di Islam boleh seperti itu. Tidak. Nabi kami Muhammad SAW digambarkan saja wajahnya tidak boleh. Tidak boleh. Sehingga Anda kalau punya agama yang menurut agama Anda boleh menggambarkan Nabi Anda dan bahkan boleh melecehkan Nabi Anda, jangan lakukan itu kepada Nabi kami Muhammad SAW. Sebab Nabi kami tidak bisa diperlakukan seperti asumsi atau pemikiran atau keyakinan Anda yang menganggap agama itu Allah-Allah. Tidak. Dan kami pun sangat menghormati, menghargai agama apapun, karena di dalam Islam itu diperintahkan untuk menghormati, menghargai agama apapun. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam, dan kita diberikan petunjuk batasan-batasan untuk berinteraksi ya dalam batasan sifatnya umum muamalah. Kami tidak akan pernah umat Islam mencela agama-agama di luar Islam, nabi-nabi mereka, ajaran mereka, mereka tidak. Karena kami diperintahkan untuk lakum dinukum walidin. Tapi jangan masuk area batas merah di agama kami yang memang bagi kami sangat esensial, sangat sensitif, dan ini bagian dari marwah wibawa agama Islam, khususnya apalagi kalau ini bicara tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kami juga tidak akan terpancing untuk gantian misalkan mengolok-olok Nabi agama lain. Tidak, karena kita bagi umat Islam, akidah umat Islam diperintahkan untuk mengimani seluruh nabi-nabi terdahulu. Ada 25 nabi dan rasul.